Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan saya Rusdi Harpenas, sang dokter sawit. Jadi hari ini tanggal 20 bulan 10 2020. Bagus sekali 20 10 20 20. Saya akan update tentang perbedaan antara bibit sawit unggul dan bibit sawit abal-abal. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya yang sangat mencolok, yang harus bos-bos tahu, mengerti untuk rekomendasi tanaman sawit di masa yang akan datang. Sebelum kita lanjut, dengan segenap hati dan setulus hati, saya berdoa mudah-mudahan saudara selamat, sehat, kemudian selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Mohon di subscribe, kemudian di like, kemudian komen, bisa di share dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk rekomendasi mereka untuk pembibitan sawit binasa akan datang. Mudah-mudahan juga ini merupakan ibadah amal dari kita semua. Amin. Amin. Mari kita saksikan selanjutnya. Pertama kali kita lihat ini saya sorot bibit abal-abal. Kemarin waktu saya tanam 2017, kita bulan 3 2017, sengaja saya tanam bibit abal-abal ini 10 batang. Itu sebagai perbandingan saya untuk ke depan. Ini alhamdulillah hari ini saya bandingkan. Nah, ini yang pertama, kita lihat bagaimana. Ini bibit abal-abal yang kedua, bisa kita lihat bagaimana ketika bagus-bagus. Ini saya tanam bulan 3 2017. Jadi pas sekarang 29 bulan atau 2 tahun setengah. Kita lain-lain lagi. Ini yang ketiga, kan? Ini bibit abal-abal yang ketiga. Ini saya tanam juga bulan 3 2017 atau berumur 2 tahun setengah atau 29 bulan. Itu yang keempat. Ini bibit abal-abal yang keempat. Sengaja saya tanam kemarin itu 10 batang. Sebagai uji coba aja perbandingan dengan bibit asli. Ini yang kelima. Ini bibit abal-abal yang kelima. Saya lihat bagaimana. Nanti kita perbandingkan satu persatu. Ini yang keenam, abal-abal yang keenam. Nah, ini bibit abal-abal yang keenam. Waktu saya tanam umur 2 tahun setengah. Berarti kalau dihitung dari sekarang, umur 2 tahun setengah tambah di tanah 2 tahun setengah, berarti sudah berumur 5 tahun. Bibit 2 tahun setengah, kemudian ditanam di lokasi 2 tahun setengah, berarti pas 5 tahun. Ini hasil yang kita lihat seperti ini. Inilah hasil bibit abal-abal atau bibit sembarangan. Ini memang sengaja, bukan tidak sengaja, untuk uji coba saja. Ini bibit abal-abalnya, di sebelahnya sengaja saya tanam bibit asli. Ini mari kita bandingkan. Ini di lokasi yang sama. Ini kebetulan saya tanam dulu sekitar 6 hektar. Ya, ada 10 batang saya tanam bibit abal-abal. Sisanya saya tanam bibit asli. Boleh kita lihat bagaimana bibit asli. Ini contohnya bibit asli, ya. Dan kita lihat yang itu. Ini bibit asli. Ini contohnya asli PPKS 239. PPKS 239. Karena PPKS itu banyak variannya. Ada sekitar 10-an. Ada 239, 536. Ada yang ambi, ada macam-macam. Ini yang 239-nya. Mari kita lihat yang lain lagi. Ini, lihat nih bibit asli. Ini yang ketiga, yang batang ketiga. Ya, ini bukan rekayasa, bukan main-main, asli. Ini konten-konten yang saya buat di channel saya adalah konten asli, berdasarkan pengalaman, apalagi yang berkaitan dengan
pembudidayaan sawit. Tidak ada yang saya reka-rekayasa. Asli semuanya saya bikin sendiri dari kebun sendiri. Nah, ini yang asli, bibit asli nih. Lihat, lihat. Ini bibit asli. Ini bibit ketika saya tanam, ini baru berumur 18 bulan atau 1,5 tahun. Beda dengan bibit abal-abal ini, ketika saya tanam itu udah berumur 30 bulan atau 2,5 tahun. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya, sangat berbeda, umur yang berbeda. Yang satunya umurnya 1,5 tapi bagus perkembangannya, sementara yang satunya ditanam umur 2,5 tapi jauh kecil dibanding dengan yang satu tadi. Bisa kita bandingkan dengan bibit yang abal-abal tadi. Baik batangnya, baik daunnya, baik buahnya, perkembangannya. Nanti saya akan buatkan perbandingannya satu persatu. Tuh, ini lagi asli. Ini bisa kita lihat hasilnya. Kemudian kembali ke pinggir jalan, ya bisa kita lihat tuh hasilnya. Kemudian ini juga bibit asli. Ini coba lihat. Nah, lihat hasilnya, lihat buahnya, lihat perkembangannya, ya, lihat batangnya, lihat daunnya, lihat bagus-bagus dahannya, pelepahnya. Bedakan dengan yang abal-abal tadi. Ini lagi pinggir jalan ini. Nih, kita lihat, ya, isinya penuh. Nih, nanti akan saya jelaskan satu persatu panjang lebar tentang bagaimana perbandingan antara bibit sawit asli dengan bibit sawit yang abal-abal, baik itu modal yang sudah kita keluarkan, masa tanam, kemudian masa menghasilkan, kerugian yang akan kita alami jika tidak mengikuti prosedur yang sebetulnya. Ini juga termasuk bibit asli. Ini saya tanam dulu 5 hektar setengah, lebih 700 batang. 700 batang. Jadi ada saya tanam 10 batang yang bibit abal-abal. Memang sengaja saya tanam karena pada awalnya saya sengaja rencananya mau tanam bibit yang abal-abal itu. Tapi saya dapat informasi dari kawan-kawan bibit itu kurang bagus. Saya bibit 2000 waktu itu. Akhirnya saya jual. Saya sisakan beberapa batang yang saya tanam sendiri. Termasuk di sini saya tanam 10 batang untuk percontohan atau perbandingan aja. Untuk pengambilan kebijakan baik saya maupun teman-teman bos-bos yang lain untuk kedepannya membudidayakan kebun sawit supaya kita tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu, pikiran, kemudian juga tenaga, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, malah mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian yang panjang. Ya, mudah-mudahan nanti dapat di-share, diberikan ke teman-teman yang lain. Pengalaman saya ini berguna bagi kita semua. Dan ini mungkin salah satu ibadah dari saya yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum lanjut, sekedar mengingatkan saja bagi teman-teman yang belum like, kemudian subscribe, dan komen, ya silahkan di like dulu, kemudian subscribe, kemudian silahkan di share, kemudian tinggalkan komen di halaman saya ini. Mudah-mudahan channel saya ini ke depan bermanfaat bagi kita semua untuk pembudidayaan sawit. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang betul-betul maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saatnya mari kita dengar, perhatikan, kita simak penjelasan saya tentang perbedaan antara bibit sawit abal-abal atau sembarangan dengan bibit sawit asli sebagai rekomendasi kita untuk pembudidayaan sawit ke depannya. Yang pertama kita lihat warna daunnya. Kalau yang abal-abal itu berwarna kuning, sementara bibit asli berwarna hijau.
Ini kalau kuning lambat pertumbuhannya, kalau hijau ini termasuk bagus bibitnya. Yang kedua, bisa kita banding dari sisi pelepahnya. Pelepah kalau yang bibit abal-abal itu bisa kita perhatikan, itu warnanya kering, kuning, kerontang, tidak bagus. Sementara kalau bibitnya asli kita lihat itu warna hijau, gemuk, kemudian nampakkan kalau dia itu berkembang dengan baik. Selanjutnya perbandingan yang ketiga yaitu umur tanam, yaitu umur bibit siap tanam. Jadi kalau untuk bibit abal-abal itu berumur 2,5 tahun, kita tanam, nanti perkembangannya itu hampir sama dengan perkembangan bibit asli umur 1 tahun. Bahkan bibit asli umur 1 tahun itu lebih bagus, lebih besar, lebih hebat perkembangannya dibandingkan dengan bibit umur 2,5 tahun. Jadi kalau kita tanam bibit asli umur 1 tahun, kemudian bareng kita tanam bibit abal-abal umur 2,5 tahun, nanti perkembangan bibit yang asli umur 1 tahun itu melewati bagusnya, baik itu batangnya, daunnya, buahnya, dan lain-lainnya itu lebih bagus dibandingkan dengan umur bibit abal-abal yang kita tanam 2,5 tahun tadi. Selanjutnya coba kita banding dari segi diameter batangnya. Jadi ini sama-sama saya tanam pada bulan 3 2017. Waktu itu posisi bibit abal-abal ini umur 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun. Kemudian ini kita lihat sekarang umur 5 tahun atau 2,5 tahun di lokasi baru 1 meter. Sementara kita lihat bibit asli yang waktu saya tanam baru umur 1,5 tahun, itu sekarang diameternya sudah 2,4 meter. Jadi perbedaannya 1,4 meter, sangat jauh perbedaannya. Walaupun berbeda umur waktu itu. Bibit abal-abal itu saya tanam umur 2,5 tahun. Bibit asli saya tanam umur 1,5 tahun. Jadi setelah berumur 2,5 tahun atau 30 bulan, sekarang sangat berbeda. Yang asli itu sekarang 2,4 meter, sedangkan yang abal-abal itu baru 1 meter. Kita lanjut ke perbedaan yang ke nomor 5, yaitu masa berbuahnya. Yaitu pada bibit abal-abal itu umur 2,5 tahun itu belum berbuah, belum ada tanda-tanda dia akan berbuah. Sementara pada bibit asli umur 2,5 tahun itu sudah panen, udah bisa dijual, udah masuk keranjang, udah dapat uang. Oke, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya. Sebelum kita lanjut, ya tolong di subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Yaitu perbedaan yang ke-6, ya kebutuhan akan lahan yang kita tanam. Untuk bibit abal-abal, kita perlu lahan 3 hektar sebanding dengan kalau kita menanam bibit asli itu 1 hektar. Hasilnya nanti sebanding bibit abal-abal 3 hektar dan bibit asli 1 hektar. Karena penghasilan bibit abal-abal itu cuma 1/3 dari bibit asli yang kita tanam. Oke, kita lanjut pada perbedaan selanjutnya, yaitu yang nomor 7, asumsi tandan buah segar panen raya saat umur 5 tahun. Jadi pada bibit abal-abal itu maksimal kalau kita memang betul-betul maksimal mengolah lahan itu dengan pupuknya, pengelolaannya dan sebagainya, itu hanya bisa dapat hasil 1 ton dalam 1 bulan atau sekitar 12 ton setahun. Sementara untuk bibit asli dengan pengolahan yang sama, kemudian pengawasan yang sama, pemeliharaan sama, pembuahan sama, bisa menghasilkan 3 ton per bulan atau sekitar 36 ton 1 tahun. Oke, kita lihat perbandingan selanjutnya, perbandingan terakhir yaitu perbandingan ke-8. Kita lihat dari sisi biaya bibit per hektarnya. Jadi untuk bibit sawit abal-abal kita perlu uang 3 juta rupiah
untuk 1 hektarnya, karena asumsi 150 batang 1 hektar dikali 20.000 1 batang itu mencapai 3 juta. Karena biasanya kita beli bibit abal-abal itu bibit yang sudah jadi. Sementara kalau kita tanam bibit sawit yang asli, kita butuh uang cuma 1.125.000 karena 1 batang atau 1 biji bibit asli itu hanya 7.500, kita kalikan 150 batang, 1.125.000. Lebih baik kita membeli kecambah sawit yang 0 bulan, yang harganya 7.500 per biji. Kemudian kita bibit sendiri, pelihara sendiri, dan kita tahu asal usul bibitnya, ketimbang kita membeli bibit yang umur 1 tahun setengah, tapi kita tidak tahu asal usulnya, yang abal-abal, yang nantinya perkembangan yang 0 bulan itu bisa sama dengan bibit abal-abal yang 1,5 tahun, baik itu perkembangan di bibitnya atau perkembangan setelah tanam, sebagaimana yang saya jelaskan terdahulu. Oke, para pemirsa yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita menanam bibit sawit asli, maka kita akan memperoleh hemat waktu, hemat uang, hemat lahan, dan hemat tenaga. Kenapa hemat waktu? Karena jika kita menanam bibit sawit asli, umur 2,5 tahun aja kita sudah menghasilkan. Beda dengan kalau kita menanam bibit abal-abal yang mungkin menunggu sampai 5 tahun baru menghasilkan. Kemudian kenapa hemat uang? Karena kalau kita bibit asli, kita beli kecambah cuma 7.500 dan untuk 1 hektarnya sekitar 1.150.000. Sementara kalau kita tanam bibit abal-abal yang harganya 20.000 per batang, kalikan 150 batang, yaitu 3 juta. Kemudian mengapa hemat lahan? Ya, tentu hemat lahan. Karena jika kita punya lahan 3 hektar, kita tanam bibit abal-abal, itu penghasilannya sama dengan kita menanam 1 hektar, tapi bibitnya bibit asli. Jadi saya menganjurkan kalau kita punya lahan 3 hektar, bagusan kita tanam 1 hektar saja, tapi bibit asli, dibanding kita menanam 3 hektar tapi bibitnya tidak asli. Kenapa hemat tenaga? Ya jelas dong, tenaga kita jadi hemat karena kita tidak banyak mengeluarkan tenaga, karena cuman kita menanam sedikit tapi hasilnya banyak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya sudahi dengan ucapan salam sejahtera, salam tan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.